Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sesuai request kalian sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Secret of Marrowbone. Film ini rilis tahun 2017, memiliki unsur cerita menarik dan plot twist yang layak untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Jack membuka buku catatan perjalanan hidup tentang keluarganya. Lalu Sin mundur beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah rumah, seorang perempuan bernama Rose membawa keempat anaknya ke rumah lama mereka yang terlihat sudah tidak terurus. Keempat anaknya bernama Jack, Billy, Jane, dan yang paling kecil bernama Sam. Rose menjelaskan ke anak-anaknya bahwa mulai saat ini mereka bukan lagi dari keluarga Fireband. Namun, mereka akan hidup sebagai keluarga baru, yaitu keluarga Marrowbone. Dan Rose meminta semua anak-anaknya melupakan semua kenangan masa lalunya dan memulai hidup baru mereka. Mereka semua mengasingkan diri dari kota dan dari kehidupan lamanya. Mereka bisa hidup bebas untuk pertama kalinya. Mereka berempat mendatangi sebuah tempat dan bertemu dengan seorang wanita muda bernama Ellie. Lalu Ellie menjadi teman mereka. Mereka benar-benar melupakan kehidupan lamanya dan mulai menikmati kehidupan baru bersama. Hingga pada suatu hari Rose sakit parah. Rose meminta Jack untuk menunggu umurnya 21 tahun dan Jack bisa keluar dari tempat ini. Rose juga meminta Jack untuk menjaga adik-adiknya jika suatu saat nanti ayah mereka menemukan mereka. Rose memberi Jack sebuah kotak di mana itu berisi uang. Jack menyadari bahwa ibunya berbohong saat di pengadilan dan menyembunyikan kotak uang ini. Namun belum menjelaskan apa-apa, Rose sudah meninggal dunia. Jack memanggil adik-adiknya dan membacakan surat wasiat ibunya untuk mereka. Lalu mereka berempat membuat sumpah agar tidak seorang pun mengetahui akan hal ini dan akan saling menjaga satu sama lain. Pada suatu hari, Jane mendapati sebuah tembakan menembus jendela rumahnya. Dan Jane melihat ayahnya datang ke rumah ini. Jane berteriak memanggil Jack dan memberitahukan hal ini. Lalu Sin berpindah di sebuah tempat. Setelah memetik buah, Sam mendapati cermin di dinding rumah, penutupnya terlepas. Lalu Sam mendatangi kakak-kakaknya dan memberitahukan hal ini bahwa penutup cerminnya terbuka. Sam meminta Billy untuk menutupnya sebelum makhluk keluar dari kaca tersebut. Mereka memiliki seekor peliharaan dan Billy menegaskan ke Sam bahwa makhluk itulah yang membuat lubang di seluruh rumah ini. Jack mengambil sebuah tangga dan menutup kaca besar tersebut. Jack juga melihat ada noda di langit-langit rumah. Lalu Jack naik ke loteng rumah, namun akses masuk ke loteng sudah ditembok oleh Jack. Lalu tiba-tiba kepala Jack sakit. Jack akan pergi ke kota. Jane berpesan ke Jack agar tidak lama-lama karena mereka telah kehabisan uang dan makanan. Jack berangkat ke kota dan Sam membaca peta bersama Jane di mana peta tersebut adalah peta dari rumah Marrowbone ke kota. Jack sampai di sebuah toko. Pemilik toko menanyakan kabar Rose. Jack menjelaskan bahwa ibunya baik-baik saja. Lalu Jack pergi menuju perpustakaan dan bertemu Ellie. Ellie merupakan penjaga perpustakaan. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Ellie menjelaskan bahwa Ellie sangat merindukan Jack.
Jack juga meminta maaf karena minggu lalu Jack tidak bisa pergi ke kota. Ellie memberikan sebuah buku ke Jack untuk belajar adik-adiknya di rumah. Ellie ingin sekali datang ke rumah Jack, namun Jack melarangnya. Ellie bisa datang jika kondisi ibunya sudah membaik. Lalu tak lama seorang pria bernama Porter mendatangi Ellie. Terlihat bahwa Porter menyukai Ellie. Namun Ellie tidak merespon perasaan Porter. Lalu Porter bertemu dengan Jack. Porter mengetahui bahwa Jack adalah anak dari keluarga Fairbairn. Namun Jack menjelaskan bahwa keluarga mereka saat ini bernama Marrowbone. Porter memberitahu Jack bahwa kerabat Rose sudah menandatangani surat peralihan rumah. Dan Porter akan datang ke rumah Jack membicarakan ini dengan Rose besok pagi. Porter juga meminta Jack agar memberitahu ibunya untuk menyediakan cek sebesar $200. Jack menjelaskan bahwa ibunya sedang tidak sehat. Dan Jack meminta Porter memberikan dokumen rumah tersebut ke Jack. Lalu Jack pulang ke rumah dan memberitahukan hal ini kepada saudara-saudaranya. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar Porter. Billy meminta Jack untuk mengambil kotak peninggalan ibunya karena terdapat uang banyak di kotak tersebut. Namun Jack sudah berjanji tidak akan menyentuh uang itu lagi. Karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Billy pergi ke suatu tempat mengambil kotak yang mereka simpan. Jack membuka kotak tersebut dan mendapati uang sebanyak 10.000 pound sterling. Jane, come on, what's the matter? Billy dan Sam sangat senang dengan hal ini, namun tidak untuk Jane. Jane menyadari bahwa uang itu bukanlah uang halal. Uang itu uang berdarah, dan mereka semua tahu dari mana uang itu berasal. Mereka bersiap untuk menyambut Porter dan membuat rumah bersih agar Porter tidak mencurigai tentang ibunya. Sam ingin masuk ke kamar ibunya, namun Jack melarangnya karena Sam masih kecil. Mereka memiliki tempat persembunyian bersama yang mereka sebut benteng. Jack mengunci ruangan ini agar tidak seorang pun bisa masuk ke sini. Tak lama, Porter mendatangi rumah Marrowbone dan bertemu dengan Jack. Jack memberi Porter uang sebesar 200 pound sterling dan nilai pound sterling lebih tinggi dari dolar saat itu. Jack menegaskan bahwa itu seharusnya cukup untuk melunasinya. Porter memberikan surat ke Jack dan Porter meminta tanda tangan Rose di surat tersebut. Lalu Jack membawa surat tersebut dan meminta Jane memalsukan tanda tangan ibunya. Beberapa saat menunggu, Porter mulai curiga dengan Jack. Apa yang sebenarnya Jack lakukan? Lalu Porter masuk rumah mencari Jack. Porter juga tidak menemukan siapapun di rumah ini. Porter menemukan cermin yang sangat besar ditutup oleh sebuah kain. Porter bertemu Jack di depan kamar Rose. Porter bertanya apakah kondisinya benar-benar buruk. Jack memberitahu bahwa ibunya sangat lemas. Porter memberitahu Jack bahwa dokumen sudah selesai. Rumah Marrowbone sekarang resmi menjadi milik Rose. Lalu Porter meninggalkan rumah ini. Malam hari Jack menceritakan apa yang Jack katakan ke Porter tadi siang. Mereka juga bermain dadu bersama. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dan penutup kaca di rumah itu juga terlihat terlepas. Jack meminta semua adik-adiknya masuk ke benteng. Jack meminta adik-adiknya tetap berada di benteng. Jack sendiri yang akan menutup kaca tersebut. Jane memberitahu Billy bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jack menutup cermin tersebut dan mendapati bahwa plafon rumahnya bolong. Lalu Jack mengintip ruangan atas dengan lampu dan mendapati ada seseorang yang berada di atas rumah. Dan hal itu membuat Jack sakit kepala lalu pingsan. Jane memberitahu Jack bahwa ini semua karena uang itu.
hantunya kembali ke sini karena uang itu dipakai oleh mereka. Jen meminta kakaknya untuk mengembalikan kotak tersebut saat matahari terbit. Keesokan harinya, Billy membongkar penutup cerobong asap lalu menjatuhkan kotak uang tersebut ke dalam. Di sebuah tempat, Porter mendatangi Ellie. Porter bertanya ke Ellie tentang anak-anak Marrowbone. Apakah Ellie pernah bertemu mereka semua dan bagaimana keadaan mereka? Ellie menjelaskan bahwa Ellie pernah bertemu mereka sekali, dan itu adalah saat pertama mereka berkenalan. Mereka terlihat bahwa mereka keluarga yang baik dan saling melengkapi. Porter bertanya, kenapa mereka bersembunyi dari warga lain? Ellie menegaskan ke Porter bahwa mereka tidak bersembunyi, namun rumahnya terlalu jauh dari rumah yang lain. Jack mengajak Sam ke jendela untuk menunjukkan sesuatu. Saat malam tiba, Jack berkomunikasi dengan Ellie menggunakan senter dan saling berkirim sandi. Jack memberitahu Sam bahwa itu Ellie yang menjawab dari rumahnya. Terlihat Ellie juga mengerti pesan yang dikirim Jack. Di sisi lain, Billy sudah tidak tahan terkurung di rumah ini dan ingin meninggalkan rumah ini, namun Jane melarangnya. Di sebuah tempat Jack bertemu dengan Ellie. Ellie bertanya ke Jack, kenapa Jack tidak pernah menceritakan tentang ayahnya. Jack menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang monster, dan karena ayahnya lah mereka semua pindah ke sini hidup terasingkan. Ellie juga melihat luka yang ada di jidat Jack. Dari kejauhan Porter melihat bahwa Ellie sangat dekat dengan Jack dan membuatnya sedikit cemburu karena Porter juga sangat suka terhadap Ellie. Jack pulang ke rumah dan mendapati Billy marah ke Jack karena Jack pergi keluar rumah sementara adik-adiknya dilarang pergi dari rumah ini. Billy tidak terima karena Jack lah yang membuat peraturan. Namun Jack sendiri yang selalu melanggarnya. Maybe she should come and live here then. Why don't you tell her the get out? Get out. Why? Get out. Why? Sam penasaran dengan kamar ibunya, lalu Sam mengambil kunci kamar ibunya dan masuk ke kamar ibunya. Namun Sam tidak menemukan siapapun di kamar ibunya. Sam mengambil barang-barang milik ibunya dan melihat foto keluarganya sebelum Sam lahir dan beberapa potongan koran tentang kasus ayahnya. Jane memberitahu Jack bahwa Sam melihat hantu di kamar ibunya. Jack memberitahu bahwa itu adalah sebuah kebohongan yang mereka katakan ke Sam agar Sam tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jane menegaskan bahwa yang kita tutupi adalah membiarkan ayah mereka mati dan menutupinya. Billy memberitahu bahwa ayahnya datang ke sini untuk membunuh mereka. Jack menegaskan bahwa ayahnya sudah mati. Dia tidak akan bisa melukai kita sekarang. Jane meminta Jack untuk memberikan pemakaman yang layak ke ayahnya. Namun Jack menegaskan bahwa mereka tidak boleh kembali ke tempat itu lagi. Di sebuah tempat Porter memberikan tiket ke Ellie dan mengajak Ellie ke sebuah tempat. Namun Ellie menolak tawaran Porter dan Ellie meminta Porter untuk tidak mendekatinya lagi. Karena Ellie benar-benar tidak memiliki perasaan apapun ke Porter. Lalu Porter memberikan sebuah dokumen ke Ellie. Dokumen tersebut berisi tentang informasi keluarga Marrowbone. Dan Ellie akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah Ellie bayangkan sebelumnya jika terus-terusan dekat dengan Jack. Lalu Ellie membuka dokumen yang diberikan oleh Porter. Sebuah potongan koran di mana ayah Jack melakukan pencurian dan pembunuhan secara keji, dan berita di mana ayah Jack melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Saat bersih-bersih rumah, Jane mendapati suara di atap rumahnya dan mengira itu adalah peliharaannya. Saat Jane memasukkan tangan ke lubang atap, sebuah tangan memegang tangan Jane dan membuat Jane ketakutan. Di sisi lain Porter menyadari
bahwa surat rumah Marrowbone tanda tangannya dipalsukan. Tak lama, Porter mendapat telepon dari bosnya dan meminta Porter untuk membeli saham perusahaannya sebesar 10% dengan total $5.000 demi masa depan Porter sendiri. Karena saat ini perusahaan membutuhkan mitra, bukan pegawai. Porter marah terhadap diri sendiri karena secara tidak langsung perusahaan akan memecat Porter jika Porter tidak membeli saham di perusahaan tempat Porter bekerja. Lalu Porter teringat Jack, di mana Porter mengetahui bahwa sebelum ayahnya dipenjara, ayahnya menyembunyikan uang sebesar 10.000 pound sterling. Dan Porter yakin bahwa Jack membayar rumah itu menggunakan uang tersebut. Jack mencari adik-adiknya di rumah namun tidak menemukannya. Lalu Jack melihat Porter di depan rumahnya. Porter menjelaskan bahwa Porter sudah tahu bahwa Jack memalsukan tanda tangan di surat kemarin. Porter meminta kompensasi terhadap Jack. Jack menegaskan bahwa Jack sudah tidak memiliki apapun. Porter mengetahui bahwa Jack masih menyimpan uang 10.000 pound sterling. Dan Porter meminta Jack untuk memberikan uang itu ke Porter. Porter akan datang lagi besok pagi. Jika tidak, Porter akan mengusir Jack dari rumah ini karena surat rumah kemarin tidak berlaku. Adik-adiknya bertanya ke Jack apa yang akan kita lakukan sekarang. Kotak uangnya sudah dibuang ke cerobong asap. Billy akan mencoba untuk mengambilnya kembali menggunakan tali. Billy turun ke cerobong asap menggunakan tali dan mencium bau busuk di ruangan itu. Billy juga menemukan banyak bangkai binatang di tempat ini. Billy mengambil kotak dan naik ke atas menggunakan tali. Namun Billy mendengar suara di ruangan ini. Billy melihat seorang pria bertubuh kurus kering, lalu Billy naik ke atas. Pria itu menarik tali yang Billy gunakan. Lalu akhirnya Billy memotong tali tersebut menggunakan sebuah pisau. Scene maju beberapa waktu. Jack terbangun dari tidurnya. Jack mendapati bahwa Billy terluka. Billy menjelaskan bahwa laki-laki itu masih hidup. Billy melihat dengan mata kepala sendiri. Dia makan dari binatang yang ada dan minum dari air hujan. Dan dia masih hidup di atas. Dan ruangan itu memiliki bau yang sangat busuk. Lalu tiba-tiba Jack terjatuh dan pingsan. Is anybody listening to me? Listening to me? Are you listening? Jen akan memberitahu Ellie tentang hal ini supaya Ellie bisa menolong Jack. Jen mengirim pesan ke Ellie lewat senter. Ellie menangkap pesan tersebut yang memberitahunya agar Ellie mendatangi Batu Tengkorak besok pagi. Keesokan harinya Ellie mendatangi Batu Tengkorak dan menemukan sebuah buku. Dan itu adalah buku diari keluarga Marrowbone yang menceritakan semua kehidupan keluarga Marrowbone. Ellie membukanya dan mulai membaca buku tersebut. Di sisi lain, Porter mendatangi rumah Jack dan tidak menemukan siapapun. Porter mencari Jack di dalam rumah. Ellie menemukan tulisan janji Jack dan keluarganya setelah ibunya meninggal. Dan Ellie menyadari bahwa selama ini ibu Jack sudah meninggal. Jack berbohong ke Ellie yang mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Porter menemukan ruangan atas di mana pintunya tertutup dengan batu bata. Ellie menemukan tulisan yang berbeda di buku tersebut yang memberitahu bahwa ayahnya menemukan mereka di rumah ini. Lalu Jack mengunci adik-adiknya di ruangan atas dan Jacklah yang akan menghadapi ayahnya. Jack menemui ayahnya dan memberikan kotak uang yang diambil ibunya. Namun ayahnya menyerang Jack. Lalu mereka melakukan perkelahian singkat. Di mana akhirnya Jack terjatuh dari tebing. Lalu ayah mereka mendatangi Billy dan Jen di ruangan tersebut melewati lubang cerobong asap. Dan ayahnya menyerang mereka bertiga. Jack tersadar dari pingsannya, mengambil senapan ayahnya dan mendatangi rumah. Di waktu yang berbeda, Porter mengambil palu dan membongkar tembok yang menutupi pintu ruangan atas. Jack kembali ke rumah dan menuju ruangan atas. Porter menemukan mayat Billy, Jen, dan Sam di ruangan tersebut yang sudah membusuk.
dan aroma di ruangan ini sangat-sangat bau busuk. Ellie menangis mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Marrowbone. Jack akan bunuh diri karena mengetahui adik-adiknya sudah tewas. Namun Jack mendengar sesuatu di rumah dan melihat Jane, Billy, Sam tidur di dalam benteng. Dan itu adalah khayalan Jack. Jack tidak melihat mereka di cermin. Lalu Jack memecahkan cermin tersebut dan menutupnya. Jack menghancurkan semua cermin di dalam rumah. Ellie menyadari bahwa semua rahasia ada di loteng rumah Jack. Lalu Ellie pergi menuju rumah Jack. Ellie menemukan tas milik Porter dan menduga bahwa Porter datang ke rumah ini. Ellie menemukan tempat yaitu benteng dan melihat Jack sedang berbicara sendiri seolah-olah berbicara kepada adik-adiknya. Dan ternyata selama ini Jack hidup dengan beberapa kepribadian, di mana kepribadian itu adalah milik adik-adiknya. Jack meminta Ellie pergi dari sini. Jika Ellie ke sini, maka adik-adiknya akan pergi dari sini. Ellie tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Jack, karena ingatan Jack sangat kacau. Lalu Ellie pergi menuju atap loteng rumah. Ellie menemukan jasad adik-adik Jack yang sudah membusuk di ruangan ini. Ellie juga menemukan Porter di pojok ruangan di mana leher Porter tertusuk sebuah pisau. Porter memberitahu Ellie bahwa ada seseorang di ruangan ini. Lalu, seorang pria bertubuh kurus kering memegang pisau mendatangi Ellie dan itu adalah ayah Jack. Di sisi lain, Jack sedang berebut kepribadian. Dan akhirnya, kepribadian Billy lah yang keluar. Ayah Jack menyerang Ellie dan akan membunuhnya. Lalu Jack datang dan menembak ayahnya hingga tewas. You don't belong here. Lalu scene berpindah di sebuah klinik. Ellie bertemu dengan dokter dan memberitahukan kabar bahwa Jane, Billy, dan Sam akhirnya tertidur di pikiran Jack. Namun, pikiran Jack sulit diprediksi dan kita tetap harus waspada dengannya. Dokter bertanya ke Ellie, kenapa Ellie memilih tinggal di rumah mengerikan itu bersama Jack? Padahal Ellie memiliki masa depan yang cerah. Dokter menjelaskan bahwa cinta tidak mungkin tumbuh dari orang yang memiliki penyakit jiwa. Dokter memberi obat untuk Jack, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menjauhkan Jane, Billy, dan Sam dari Jack. Di akhir cerita, Ellie memberikan sebuah hadiah ke Jack dan itu adalah foto di mana Jack berkumpul bersama adik-adiknya saat pertama bertemu Ellie. Dan Ellie bisa memahami apa yang ada di pikiran Jack. Jack melihat adik-adiknya pulang dari bermain. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Rose membawa anak-anaknya pindah ke sebuah rumah jauh dari perkotaan. Anak tertua bernama Jack, lalu Billy, Jane, dan Sam. Diketahui bahwa ayah mereka sering melakukan penganiayaan terhadap anak-anak. Dan terakhir kali dikabarkan ayahnya melakukan pencurian dan pembunuhan dengan cara yang sangat keji. Lalu ayahnya dipenjara. Namun tak lama beredar berita ayahnya melarikan diri dari penjara. Jack mendapatkan teman bernama Ellie. Beberapa waktu tinggal di rumah ini, Rose sakit dan meninggal dunia. Mereka berempat menguburkan ibunya di halaman rumah. Jack dan adik-adiknya membuat sumpah untuk merahasiakan hal ini kepada orang lain. Hingga Jack berusia 21 tahun. Hingga pada suatu hari, Jane mendapati ayah mereka menemukan mereka di rumah ini. Lalu Jack meminta adiknya bersembunyi di loteng rumah. Jack mengunci pintu tersebut dan Jack pergi menghadapi ayahnya. Namun Jack kalah dan pingsan. Di sisi lain ayahnya berhasil menemukan Billy, Jane, dan Sam. Lalu membunuh mereka semua. Dan ayahnya terkunci di loteng rumah tersebut. Jack kembali ke rumah menuju loteng, namun Jack tidak mendengar suara adik-adiknya. Dan menyadari bahwa adik-adiknya sudah tewas. Jack yang sangat terpukul akan melakukan bunuh diri. Namun Jack tiba-tiba mendengar suara adiknya lalu bertemu mereka dan itu adalah sebuah halusinasi. Setelah kejadian itu Jack memiliki kepribadian ganda, di mana kepribadian Jack adalah kepribadian milik adik-adiknya. Pada akhirnya Ellie mendapati fakta bahwa selama ini adik-adik Jack sudah tewas dan membusuk di loteng rumah Marrowbone. Dan ayah Jack bertahan di loteng tersebut memakan apapun yang ditemukan.
Di akhir cerita, Jack membunuh ayahnya dengan kepribadian Billy. Dan Ellie memutuskan untuk menemani Jack dengan segala kekurangannya, melanjutkan hidup di rumah Marrowbone. Perlu digarisbawahi bahwa setelah kematian Jane, Billy, dan Sam, Jack hidup dengan berganti-ganti kepribadian dan menyembunyikan semuanya dari siapapun termasuk Ellie. Semua kehidupan yang kita lihat adalah sebuah ilusi yang diciptakan sendiri oleh Jack. Jack menutup semua cermin di rumah bukan karena hantu, melainkan adik-adiknya tidak terlihat di kaca, dan itu membuat ketakutan di pikiran Jack. Dan noda di atap rumah adalah noda darah yang rembes sampai ke bawah. Namun Jack berusaha tidak mengingatnya dan meyakini bahwa adik-adiknya masih hidup. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.